Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kesekian kalinya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas Kerajaan Ternate dan Tidore. Anak-anakku sekalian, dalam sejarahnya ya, kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini, yaitu Ternate dan Tidore, ini masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Jadi tidak bersama-sama, tapi ada di antara dua pulau itu. Wilayah kekuasaannya ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Wilayah ini juga penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala ya. Pada abad ke-12 Masehi, ini permintaan rempah-rempah ini sangat meningkat sehingga dibuka perkebunan di daerah pulau tertentu, yaitu Pulau Buru, Pulau Seram, dan Ambon. Karena kekayaannya inilah ya, setiap daerah Maluku ini ingin berkuasa tunggal. Jadi setiap daerah yang ada di Maluku ini ingin menjadi penguasa tunggal ya. Sehingga terjadi perebutan kekuasaan di sana. Nah, maka dalam sejarahnya di daerah ini ada sebuah persekutuan. Ada namanya Persekutuan Uli Lima, yaitu Persekutuan Lima yang bersekutuan ya, 5 saudara yang dipimpin oleh Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Yang lainnya ada Uli Siwa. Uli Siwa ini adalah Persekutuan 9. Ini yang meliputi persekutuan antara 9 bersaudara, Tidore, Makiam, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah sana sampai ke Papua. Berikutnya, anak-anakku sekalian, masih dalam sejarahnya ini adalah persekutuan tersebut terjadi persaingan yang sangat tajam di antara dua kerajaan ini, yaitu Ternate dan Tidore, terutama pada tahun 1512, di mana bangsa Portugis masuk ke Ternate, sedangkan masuk lagi bangsa Spanyol masuk ke Tidore. Dua-duanya memiliki kepentingan ingin menguasai daerah tersebut, terutama ingin menguasai rempah-rempahnya, yaitu cengkeh dan pala. Setelah 10 tahun ya berada di kerajaan ini ya, di Ternate, Portugis berhasil mendirikan sebuah benteng namanya Sao Paulo. Nah, strategi mereka adalah bahwa tujuannya mendirikan benteng ini adalah untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Ini adalah sebuah upaya strategi licik yang diperankan oleh bangsa Portugis. Berikutnya, anakku sekalian, di slide berikutnya adalah kita harus tahu ada beberapa sultan yang berusaha mengadakan pemberontakan. Di antaranya adalah ketika benteng Sao Paulo
didirikan oleh bangsa Portugis itu menimbulkan perlawanan yang sangat dahsyat, terutama dari Sultan Hairun. Ini beliau penguasa Ternate sejak tahun 1559. Sultan Hairun tidak ingin ya perekonomian dan pemerintahan kerajaannya itu dikendalikan oleh bangsa lain. Nah, pendirian benteng ini di kerajaan ini di Ternate itu dianggap menunjukkan niat buruk Portugis atas Ternate sebenarnya. Ya. Maka Sultan Hairun mengadakan perlawanan yang luar biasa. Tetapi niat baik Sultan Hairun ini akhirnya dimanfaatkan ya oleh bangsa Portugis dan berikutnya beliau dibunuh oleh orang Portugis. Ini menimbulkan perlawanan yang luar biasa berikutnya. Yang kedua adalah Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini adalah ketika mendengar bahwasanya Sultan Hairun itu dibunuh oleh bangsa Portugis, maka di tahun 1575 beliau dengan pasukannya melawan ke Portugis dan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Portugis. Akhirnya Portugis bergerak ke daerah selatan karena kalah dengan pasukannya Ba'abullah dan mereka pindah gitu. Dari Ternate ini mereka pindah dan menaklukkan daerah Timor. Itu pada tahun 1578. Hingga berkuasa sampai 1976. Jadi orang Portugis ini berkuasa pindah kekuasaannya ke daerah Timor gitu. Yang sekarang memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Yang berikutnya, ketika Portugis bisa dipukul mundur oleh Sultan Ba'abullah, karena kehebatannya ini, Sultan Ba'abullah berkuasa terus menaklukkan daerah-daerah tertentu, ya, seperti daerah Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Beliau kuasai semuanya. Sehingga beliau ini dijuluki Tuan dari 72 pulau. Ini yang luar biasa, Sultan Ba'abullah. Baik, anakku sekalian, kiranya cukup ya pertemuan yang sangat singkat ini ya, sebagai refresh di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Ini pertemuan yang ke-6 ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-7. Silakan disimak, dibaca di buku paketnya. Silakan mungkin dari berbagai media yang antum punya. Dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.